Misteri Gunung Salak, salah satu gunung paling misterius di Jawa Barat. Bukan cuma karena medannya yang curam, tapi juga karena cerita-cerita mistis yang udah jadi rahasia umum di kalangan pendaki. Dari pesawat Sukhoi yang jatuh, sampai hilangnya pendaki tanpa jejak. Gunung ini seolah punya penjaga yang gak bisa diganggu. Dan malam ini, gue bakal ceritain kisah nyata tentang 3 orang pendaki yang naik ke Gunung Salak, tapi cuma 2 yang turun. Kisah yang sampai sekarang masih bikin warga sekitar merinding setiap kali dengar namanya. 3 orang sahabat, Rizal, Denny, dan Bayu, berangkat dari Bogor menuju Gunung Salak di hari Jumat sore. Mereka udah sering mendaki bersama, tapi kali ini katanya cuma mau nyari ketenangan. Warga sekitar sempat ngingetin mereka, kalau naik Gunung Salak, jangan sombong, jangan sembarangan ngomong, dan jangan pisah dari jalur. Tapi yang namanya anak muda, mereka cuma ketawa. Paling juga cerita orang kampung, kata Bayu sambil nyalain rokok. Begitu sampai di pos terakhir menjelang malam, kabut turun tebal banget. Denny sempat bilang, "Bro, ini kok jalannya kayak makin aneh ya? Nggak ada tanda-tanda jalur resmi." Tapi Rizal nyaut santai, "Udah lanjut aja, kita bawa GPS kok." Sayangnya di Gunung Salak, sinyal kadang bisa ngilang tanpa sebab. Menjelang tengah malam, mereka berhenti di sebuah area yang agak datar, mirip bekas camp. Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda orang pernah nginap di situ. Padahal di peta, itu titik peristirahatan pendaki. Bayu bilang dia ngedengar suara gamelan dari jauh. Suara yang halus banget, kayak dari arah bawah lembah. "Lu denger nggak sih?" Denny diem, tapi wajahnya pucat. "Bayu, jangan bercanda. Di sini tuh nggak ada kampung." Rizal berusaha tenang, nyalain api unggun kecil. Tapi gak lama, mereka ngelihat sesuatu lewat di belakang kabut, kayak bayangan putih panjang. Jalan pelan banget di antara pepohonan. Dan waktu Rizal senterin, gak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, mereka lanjut jalan. Tapi baru sekitar 1 jam, Bayu bilang dia pengen buang air kecil di balik semak. Denny dan Rizal nunggu 5 menit, 10 menit. Bayu gak balik-balik. Rizal panggil, "Bay, udah belum?" Gak ada jawaban. Yang mereka dengar cuma suara ranting patah jauh di belakang. Denny panik, langsung nyusul. Tapi begitu masuk ke semak, dia nemuin hal yang bikin dia gak bisa ngomong. Di tanah basah, ada jejak kaki Bayu, tapi cuma sampai di 1 titik. Setelah itu, hilang. Mereka cari sampai sore, tapi gak nemu apa-apa. Akhirnya, mereka mutusin buat turun dan lapor ke tim SAR. Tim SAR datang 2 hari kemudian. Mereka nyisir area yang disebut Rizal dan Denny, tapi hasilnya nihil. Salah satu relawan bilang, "Tempat yang kalian tunjuk ini gak ada di peta. Padahal katanya kalian ngecamp di sini." Rizal bingung, "Tapi jelas kami tidur di sini, Mas. Ada batu besar, ada bekas api unggun." Relawan jawab, "Di sini gak ada batu besar, hanya hutan rapat dan jurang dalam." Denny langsung pucat. Dia ngerasa seperti selama ini mereka dibawa ke tempat lain, tempat yang bukan jalur manusia. Seminggu setelah pencarian, warga nemuin sesuatu di dekat sungai kecil di kaki Gunung Salak. Kaos putih, sepatu hiking, dan tas yang di dalamnya ada dompet dengan KTP atas nama Bayu Pratama. Tapi yang aneh, semua barang itu kering, padahal ketemu di tengah aliran sungai. Gak ada tanda-tanda tubuhnya sampai hari ini. Cuma barangnya aja, seolah baru aja diletakkan di situ. Beberapa bulan kemudian, Rizal datang lagi ke Gunung Salak buat nyekar di tempat itu. Dia ketemu sama seorang kakek penjaga kebun teh di bawah lereng. Kakek itu bilang, "Kalau kamu kehilangan teman di sini, jangan cari di dunia ini, nak. Gunung Salak banyak pintu. Kadang, kalau orang masuk dengan hati yang sombong, pintunya gak bakal ngebuka lagi buat pulang." Rizal diam. Katanya, waktu malam terakhir sebelum turun, dia sempat ngeliat bayangan Bayu berdiri di tepi jurang. Tapi begitu disenterin, kabut langsung nutup pandangan. Dan waktu kabut hilang, bayangannya juga hilang. Sampai sekarang, nama Bayu masih ada di daftar pendaki hilang di Gunung Salak. Beberapa pendaki yang lewat di area itu kadang ngedengar suara orang minta tolong dari jauh. Kadang ada juga yang ngelihat sosok laki-laki muda
duduk di batu besar, pakai kaos putih. Tapi kalau dideketin, menghilang begitu aja. Gunung Salak, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain kadang cuma setipis kabut.